Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG mata pelajaran IPS bagian 1 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Seorang guru selalu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa nilai yang baik dan kata-kata positif terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan karena berdasarkan pengalamannya, nilai yang baik dan kata-kata positif dapat membuat siswa lebih giat belajar. Guru tersebut telah menerapkan prinsip pembelajaran: A. Perhatian dan motivasi, B. Tantangan, C. Perbedaan individual, dan D. Balikan atau penguatan. Jawabannya adalah D. Balikan atau penguatan. Soal nomor 2. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, namun selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. A. Perhatian dan motivasi, B. Tantangan, C. Perbedaan individual, dan D. Balikan atau penguatan. Jawabannya adalah B. Tantangan. Soal nomor 3. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran IPS adalah: A. Guru harus menggunakan media secara aktif. B. Dalam satu pembelajaran, guru harus menggunakan satu media. C. Persiapan yang cukup dalam penggunaan media. Dan D. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Jawabannya adalah D. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Soal nomor 4. Diketahui dari hasil akhir tes siswa memiliki rata-rata 57,5 dari KKM 65. Dan ketuntasan klasikal memperoleh 39,1% dari 85% persyaratan lulus. Hal ini disebabkan karena pada saat siswa mengerjakan soal, dari kelima soal yang mencakup 5 indikator, berpikir kritis hanya mampu menjawab indikator 1 dan 2 saja. Maka perlu disusunlah suatu perbaikan tindakan selanjutnya. Pernyataan di atas termasuk bagian penelitian tindakan kelas pada tahap A. Perencanaan, B. Pengamatan atau observasi, C. Pelaksanaan, dan D. Refleksi. Jawabannya adalah D. Refleksi. Soal nomor 5. Bentuk rumusan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan pada satu variabel atau lebih adalah termasuk rumusan masalah. A. Rumusan masalah komparatif, B. Rumusan masalah deskriptif, C. Rumusan masalah asosiatif, dan D. Rumusan masalah deduktif. Jawabannya adalah B. Rumusan masalah deskriptif. Soal nomor 6. Dalam suatu pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan menampilkan gambar peta Indonesia. Guru kemudian memberikan contoh dengan meletakkan nama-nama kerajaan dan rajanya sesuai dengan lokasi yang ada di peta. Kemudian dilanjutkan oleh siswa. 60 siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias. Pernyataan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan manfaat yang praktis sesuai dengan ilustrasi di atas adalah: A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. B. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar. C. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan D. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Jawabannya adalah B. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar. Soal nomor 7. Guru ingin mendesain pembelajaran berkelompok dan menggunakan media untuk menyampaikan materi IPS kelas 6 tentang kerusakan ekosistem.
Jika media harus sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, yaitu menganalisis dampak kerusakan ekosistem akibat ulah manusia, maka apakah media pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh guru ketika mengajar? A. Gambar kerusakan alam, gambar binatang buas, kartu tanya, dan buku ajar. B. Video kerusakan alam akibat bencana alam seperti tsunami, angin topan, dan gempa bumi. C. Video akibat perusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, pemburuan liar binatang yang dilindungi, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Dan D. Pemberian tabel checklist yang berisi pernyataan mana yang termasuk dampak perusakan ekosistem dan pemeliharaan ekosistem oleh manusia. Jawabannya adalah C. Video akibat perusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, pemburuan liar binatang yang dilindungi, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Soal nomor 8. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah: A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia Tenggara. B. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia. C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Dan D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Amerika, Afrika. Jawabannya adalah C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Soal nomor 9. Jenis penilaian seperti esai cocok untuk soal-soal bidang studi IPS. Maksudnya agar siswa dapat: A. Memaparkan ruang lingkup materi yang dapat dibatasi. B. Menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari. C. Terbiasa dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi. Dan D. Menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Jawabannya adalah B. Menunjukkan pengertian terhadap materi yang dipelajari. Soal nomor 10. Soal berikut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa adalah: A. Ceritakan kembali teks yang sudah kamu baca. B. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu mengambil buku milik teman. C. Sebutkan 3 jenis interaksi sosial. Dan D. Peragakanlah cara jual beli yang baik. Jawabannya adalah C. Sebutkan 3 jenis interaksi sosial. Soal nomor 11. Dalam merancang alat evaluasi hasil belajar IPS di SD tentang topik penduduk Indonesia, hasil belajar yang paling sesuai untuk menilai aspek keterampilan dari materi tersebut adalah: A. Mendeskripsikan profil penduduk di Indonesia dengan grafik. B. Membaca peta Indonesia. C. Mencari informasi penduduk di setiap provinsi. Dan D. Menunjukkan gambar penduduk di Indonesia. Jawabannya adalah A. Mendeskripsikan profil penduduk di Indonesia dengan grafik. Soal nomor 12. Mempelajari konsep dasar IPS berisi tentang pengertian, latar belakang, rasionalisme, hubungan dengan mata pelajaran lainnya, tujuan, dan ruang lingkup IPS SD. Dengan mempelajari materi konsep dasar IPS, diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep IPS yang berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang secara kritis dan kreatif. Kemudian ketika seorang siswa SD meningkat menjadi seorang mahasiswa baru nantinya, tanggung jawabnya pun meningkat. Pada pernyataan tersebut, peran konsep ilmu IPS sebagai: A. Fakta. B. Konsep. C. Generalisasi. Dan D. Spesialisasi. Jawabannya adalah C. Generalisasi. Soal nomor 13. Peranan konsep dalam pengembangan kurikulum antara lain: konsep memungkinkan pengembangan aktivitas belajar yang memberikan tempat bagi peserta didik untuk belajar secara aktif. Apabila konsep menjadi sub-pokok bahasan atau pokok bahasan, guru mempunyai kemudahan dalam mengembangkan cara belajar peserta didik secara aktif. Alasan yang tepat untuk pernyataan di atas, kecuali:
A. Dari suatu konsep, peserta didik dapat diajak untuk berdiskusi mengenai arti, informasi yang dipergunakan, hubungan antara konsep untuk membentuk generalisasi, dan lain sebagainya. B. Konsep juga mampu mengarahkan peserta didik untuk dapat diajak untuk mengembangkan kemampuan dalam merumuskan hipotesis, melakukan pengujian terhadap hipotesis analisis data, dan menarik kesimpulan-kesimpulan. C. Konsep juga mampu menunjang aktivitas belajar yang memberikan tempat bagi peserta didik untuk belajar secara aktif. Dan D. Konsep juga sangat penting sebagai organizing element, unsur penggabungan materi yang akan diajarkan guru. Jawabannya adalah D. Konsep juga sangat penting sebagai organizing element atau unsur penggabungan materi yang akan diajarkan guru. Soal nomor 14. Perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial dilihat dari tujuannya, yaitu A. Ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK, behavior, attitude, skill, dan knowledge. B. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu-ilmu sosial mengarah pada penanaman BASK, behavior, attitude, skill, dan knowledge. C. Ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat intens disipliner. Dan D. Ilmu-ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedang ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Jawabannya adalah A. Ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK atau behavior, attitude, skill, dan knowledge. Soal nomor 15. Melalui pembelajaran IPS ditanamkan dan dikembangkan kepercayaan diri pada peserta didik. Penanaman pengembangan nilai percaya diri termasuk nilai A. Filsafat, B. Ketuhanan, C. Teoritis, dan D. Edukatif. Jawabannya adalah D. Edukatif. Soal nomor 16. Individu yang memiliki cukup tinggi keinginan untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan umum dan memiliki sifat baik hati, dermawan, tidak mementingkan diri sendiri termasuk nilai A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, dan D. Religi. Jawabannya adalah B. Politik. Soal nomor 17. Penanaman sikap dan nilai pada masing-masing mata pelajaran harus dilaksanakan dengan secara baik. Menurut Paul Suparno 2001, khusus mata pelajaran IPS, penanaman nilai yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan mengembangkan sebagai warga masyarakat yang tercermin dari beberapa sikap dan tingkah laku itu antara lain, kecuali A. Memiliki sikap penghargaan kepada setiap manusia, B. Sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda, C. Penghormatan kepada Sang Pencipta, dan D. Tidak memberikan penghargaan pada alam. Jawabannya adalah D. Tidak memberikan penghargaan pada alam. Soal nomor 18. Di bawah ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS SD, kecuali A. Integrated, B. Kooperatif, C. Kontekstual, dan D. Keterampilan individu. Jawabannya adalah D. Keterampilan individu. Soal nomor 19. Keterampilan IPS merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Maka NCSS 1971 mengemukakan bahwa terdapat beberapa keterampilan yang seyogianya dapat dimiliki. Di antaranya adalah keterampilan berpikir. Berikut yang termasuk keterampilan berpikir adalah A. Menganalisis data, B. Meramalkan masa depan, C. Memperlihatkan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain, dan D. Menggeneralisasi hasil. Jawabannya adalah B. Meramalkan masa depan. Soal terakhir. Di bawah ini yang merupakan keterampilan dasar dalam IPS adalah
A. Keterampilan menulis dan keterampilan bertanya. B. Keterampilan membaca dan keterampilan bertanya. C. Keterampilan membaca dan keterampilan menalar. Dan D. Keterampilan berbicara dan keterampilan menalar. Jawabannya adalah B. Keterampilan membaca dan keterampilan bertanya. Demikian soal-soal edu pretest yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.